rekan kelas A, B, dan RKI yang berbahagia. Semoga kita semua diberikan kesehatan agar presentasi ini dapat berjalan dengan lancar. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, saya Salma Sonia Zahara, selaku moderator yang akan memandu jalannya presentasi kali ini. Untuk mekanisme presentasinya, kelas A akan memaparkan materi mengenai fraktur, kelas B akan memaparkan materi mengenai artritis, dan kelas RKI akan memaparkan materi mengenai gangguan integritas kulit. Untuk waktunya diberikan 15 menit ya per kelompok. Boleh dimulai dulu dari kelas A. Ya, baik. Untuk kelas A akan memaparkan materi mengenai asuhan keperawatan dengan masalah fraktur femur pada lansia. Boleh di next. Dengan anggota kelompok ada Adinda Dwi Pertiwi, Adinda Ramadhani, Amelia Putri, Kalisa Putri Devira, Elsa, Farisa, Fitri, Galih, Muhammad Bintang, Reski Indah, Salsabila, Nailah dan Salsabila, Vini, dan juga Yeni. Boleh dilanjut kelompok untuk memaparkan materinya. Baik, di sini ada definisi fraktur femur adalah hilangnya kontinuitas tulang paha. Kondisi fraktur femur secara klinis bisa berupa fraktur terbuka yang disertai adanya kerusakan jaringan lunak dan fraktur tertutup yang dapat disebabkan oleh trauma langsung pada paha. Next. Selanjutnya di sini ada etiologi. Yang pertama itu cedera langsung dan cedera tidak langsung. Yang kedua itu stres berulang atau fraktur kelelahan. Jadi terjadi pada tulang normal yang mengalami pemuatan berat berulang, biasanya pada atlet pelari atau personil militer yang memiliki program latihan yang melelahkan. Selanjutnya itu juga terjadi pada pasien dengan penyakit inflamasi kronis yang sedang dalam pengobatan dengan steroid yang mengubah keseimbangan normal dari resorpsi tulang dan penggantian. Yang ketiga itu kelainan tulang yang abnormal atau fraktur patologis. Pada pasien dengan osteoporosis, penyakit baget, terapi bifosfa, bifosfonat atau melalui lesi lisis, misalnya kista tulang atau metastatis. Next. Selanjutnya di sini ada patofisiologi, usia lansia, trauma pada tulang dan jaringan otot sangat rentan terjadi meskipun trauma bersifat ringan atau akan menjadi trauma. Penyebab terseringnya adalah kondisi osteoporosis disebut sebagai faktor patologis. Insiden paling banyak terutama pada wanita adalah Kurang kedengarannya suaranya kalau di ibu agak kurang keras. Coba dikerasin sedikit. Eh, untuk patofisiologinya itu pada usia lansia, trauma pada tulang dan jaringan otot sangat rentan terjadi meskipun trauma bersifat ringan atau low energy trauma. Penyebab terseringnya adalah kondisi osteoporosis yang disebut sebagai fraktur patologis. Insiden paling banyak terutama pada wanita lansia adalah fraktur daerah leher pangkal tulang paha atau kolon femur. uh, faktur bisa juga faktur dibagi menjadi faktur terbuka dan faktur tertutup. Tertutup bila tidak terdapat hubungan antara fragmen tulang dengan dunia luar. Sedangkan faktur terbuka bila terdapat hubungan antara fragmen tulang dengan dunia luar oleh karena perlu
perdarahan di kulit. Sewaktu tulang patah perdarahan biasanya terjadi di sekitar tempat patah ke dalam jaringan lunak sekitar tulang tersebut. Jaringan lunak juga biasanya mengalami kerusakan. Reaksi pendarahan biasanya timbul hebat setelah fraktur. Sel-sel darah putih dan sel anas berakumulasi menyebabkan peningkatan aliran darah ke tempat tersebut. Aktivitas osteoblast terangsang dan terbentuk tulang baru umatur yang disebut kalus. Bekuan fibrin diabsorpsi dan sel-sel tulang baru mengalami remodeling untuk membentuk tulang sejati. Lalu insuffisiensi pembuluh darah atau penekanan serabut saraf yang berkaitan dengan pembekakan yang tidak ditangani dapat menurunkan asupan darah ke ekstremitas dan mengakibatkan kerusakan saraf perifer. Bila tidak terkontrol, pembekakan akan mengakibatkan peningkatan tekanan jaringan, lalu okupasi darah total dan berakibat anoreksia mengakibatkan rusaknya serabut saraf maupun jaringan otot. Lalu trauma pada tulang dapat menyebabkan keterbatasan gerak dan ketidakseimbangan. Fraktur terjadi dapat berupa fraktur terbuka dan fraktur tertutup. Eh, Fraktur tertutup tidak disertai kerusakan jaringan lunak seperti tendon, otot, ligamen, dan pembuluh darah. Lalu pasien yang harus diimobilisasi setelah patah tulang akan menderita komplikasi antara lain nyeri, iritasi kulit karena penekanan, lalu hilangnya kekuatan otot. Lalu kurang perawatan diri dapat terjadi bila sebagian tubuh diimobilisasi mengakibatkan berkurangnya kemampuan perawatan diri. Lalu ada reduksi terbuka dan fisaksi internal atau ori. Fragmen-fragmen tulang dipertahankan dengan pen, screw, plat, paku. Namun pembedahan meningkatkan kemungkinan terjadinya infeksi selanjutnya. Ya, selanjutnya ada manifestasi klinis dari fraktur. Yang pertama ada nyeri, bengkak, memar, spasma otot, yaitu kontraksi involuntar yang terjadi sekitar fraktur. Lalu ada gangguan fungsi, mobilisasi abnormal, lalu ada krepitasi, dan deformitas. Next. Lalu di sini ada klasifikasi. Klasifikasi ada dua, klasifikasi penyebab dan klasifikasi jenis faktor. Klasifikasi penyebab itu di sini ada faktor traumatik yang dimana disebabkan oleh trauma yang secara tiba-tiba mengenai tulang dengan kekuatan yang sangat besar sehingga tulang tidak mampu menahan trauma. Lalu yang kedua itu ada faktor patologis yang disebabkan oleh kelemahan tulang sebelumnya akibat kelainan patologis. Lalu yang ketiga ada faktor stres yang disebabkan oleh adanya pembengkakan atau memar yang disebut reaksi stres tulang yang dapat menyebabkan tulang retak atau patah. Lalu di sini ada klasifikasi jenis fraktur, ada dua berdasarkan bentuk fraktur dengan kaitannya dengan mekanisme trauma, ada fraktur transversal, ada fraktur oblique, ada fraktur serial, fraktur kompresi. Lalu ada fraktur berdasarkan jenis fraktur, fraktur komunit, fraktur segmental, dan fraktur multiplex. Selanjutnya ada komplikasi dari fraktur ini. Yang pertama ada kerusakan jaringan lunak. Kerusakan ini tuh salah satu sistem dari muskular untuk mendukung dan melindungi struktur jaringan lunak seperti otak, jantung, dan paru-paru. Tanpa perlindungan ini, ada kemungkinan cedera pada organ dalam tersebut. Yang kedua ada cedera saraf. Tulang rusuk yang patah dapat menyebabkan pneumotoraks atau hiper yang pecah. Tengkorak yang patah membawa potensi kerusakan otak dan patahnya wajah atau rahang bawah serta tersumbatnya jalan nafas. Selanjutnya ada pendarahan. Pendarahan ini terjadi karena kehilangan banyak darah dan meningkatkan permeabilitas kapiler yang dapat menyebabkan menurunnya oksigenasi. Lalu yang kedua ini ada lebih awal atau early. Yang pertama ada infeksi. Fraktur yang terbuka atau yang diikuti oleh pembedahan beresiko tinggi terkena infeksi dapat mempengaruhi jaringan di sekitar fraktur atau bahkan tulang itu sendiri. Yang kedua ini ada fat embolism atau emboli lemak, yaitu gumpalan lemak yang beredar dalam sirkulasi darah sering ditemukan pada trauma ortopedi.
Selanjutnya ada deep vein thrombosis atau DVT. Ini gangguan pembuluh darah balik vena dalam yang yang disebabkan oleh pembentukan gumpalan atau bekuan darah. Selanjutnya ada pulmonary embolisme atau emboli paru. Jika DVT tidak diobati dan bekuan darah pecah, maka akan pindah ke paru-paru. Selanjutnya ada compartment syndrome. Ini tuh kegawat darutan bedah terkenal yang disebabkan oleh peningkatan tekanan di dalam kompartemen fasia atau osteofasia yang mengakibatkan perubahan vaskular, iskemia, dan nekrosis. Selanjutnya, ini yang terlambat atau late, ada yang malmunian. Eh, ini tuh merupakan keadaan di mana fraktur sembuh pada saatnya, tetapi terdapat deformitas yang berbentuk angulasia, varus atau valgus, pemendekan tulang, atau menyilang seperti pada fraktur radius ulna. Selanjutnya ada delayed union. Delayed union adalah kegagalan fraktur berkonsolidasi sesuai dengan waktu yang dibutuhkan tulang untuk sembuh atau tersambung dengan baik selama waktu 3 sampai 5 bulan. Yang terakhir ada non-union. Ini tuh apabila fraktur tidak sembuh dalam waktu 6 sampai 8 bulan dan tidak terjadi konsolidasi sehingga terdapat pseudoarthritis atau sendi palsu. Ya, selanjutnya ada penata laksanaan. Di sini ada penata laksanaan untuk struktur tertutup. Yang pertama ada informasikan pasien mengenai metode pengontrolan edema dan nyeri tepat. Misalnya meninggikan ekstremitas tinggi jantung dan serta menggunakan analgesik yang sesuai resep. Dua, ajarkan latihan-latihan untuk mempertahankan kesehatan otot yang tidak terganggu dan memperkuat otot yang diperlukan untuk berpindah tempat dan untuk menggunakan alat bantu. Misalnya tongkat, alat bantu berjalan, atau walker. Yang ketiga ada ajarkan pasien tentang cara menggunakan alat bantu dengan aman. Empat, alat bantu pasien memodifikasi lingkungan rumah mereka sesuai kebutuhan dan mencari bantuan personal jika diperlukan. Lima, berikan pendidikan kesehatan kepada pasien mengenai perawatan diri, informasi, medikasi, pemantauan kemungkinan komplikasi, dan perlunya supervisi pelayanan kesehatan yang berkelanjutan. Nah, selanjutnya di sini ada penata laksanaan fraktur terbuka. Yang pertama, sasaran penata laksanaan adalah untuk mencegah infeksi luka jaringan lunak dan tulang serta untuk meningkatkan pemulihan tulang dan jaringan lunak. Pada kasus fraktur terbuka terdapat resiko osteomyelitis, tetanus, dan gas gangren. Yang kedua, berikan antibiotik melalui intravena dengan segera saat pasien tiba di rumah sakit bersama dengan tetanus toksoid jika diperlukan. Tiga, lakukan irigasi luka dan debridemen. Empat, tinggikan ekstremitas untuk meminimalkan edema. Lima, kaji status neurovaskular dan dengan sering. Enam, ukur suhu tubuh pasien dalam interval teratur dan pantau tanda-tanda. Ya, izin melanjutkan. Di sini ada kasus fiktif pada 8 Agustus 2024 pukul 19.00. Nyonya Y berusia 60 tahun datang ke IGD Rumah Sakit Antonio Batu Raja diantar oleh anaknya dengan keluhan nyeri pada kaki kiri bagian paha. Sebelum datang ke IGD, Nyonya Y jatuh dari sepeda motor ketika dibonceng oleh anaknya. Menurut keterangan dari anaknya,
nyonya Y terbentur di jalan. Pasien dan mengeluarkan darah pada kaki kiri bagian paha dan memar di sekitar luka. Setelah diperiksa lebih lanjut, ternyata terdapat pergeseran fragmen tulang paha. Pasien saat ini sedang dirawat di ruangan bedah setelah menjalani operasi. Dan hasil pemeriksaan CCTV-nya, tekanan darahnya 140/100, nadinya 103 kali per menit, pernafasannya 23 kali per menit, dan suhunya 36 derajat. Selanjutnya pengkajian identitas nama Elizabeth Sumiati, jenis kelamin perempuan, umurnya 60 tahun, suku Jawa, alamat Sumber Agung, Ulak Agung Ilir, agama Katolik, pendidikan SD, status perkawinan sudah menikah, tanggal pengkajian tanggal 8 bulan 8 2024. Next. Izin masuk kelompok, waktunya sisa 6 menit lagi. Mungkin bisa dilanjut ke analisa data dan diagnosanya. Ya, di sini ada analisa data dengan nama pasien Nyonya dengan diagnosa medis fraktur femur. Jadi, analisa data yang pertama dengan data subjektif bisa dilihat ya teman-teman. Uh, di sini etiologinya yaitu agen cedera fisik atau trauma dengan diagnosa keperawatannya yaitu nyeri akut. Next. Analisa data yang kedua bisa dilihat DSDO-nya. Etiologi yang ditampilkan yaitu faktor mekanis atau gesekan tulang dengan diagnosa keperawatannya yaitu gangguan integritas kulit atau jaringan. Next. Analisa data yang ketiga, etiologinya yaitu supresi respon inflamasi dengan diagnosa keperawatan yaitu resiko infeksi. Next. Nah, di sini ada diagnosa keperawatannya. Diagnosa yang pertama ini adalah nyeri akut berhubungan dengan agen cedera fisik atau trauma dengan nomor diagnosa D0077. Lalu diagnosa yang kedua yaitu gangguan integritas kulit atau jaringan berhubungan dengan faktor mekanis atau gesekan tulang. Lalu yang ketiga, resiko infeksi dibuktikan dengan supresi respon inflamasi. Next. Ya, di sini ada intervensi keperawatan. Ada diagnosa nyeri akut ini, intervensinya yaitu manajemen nyeri dengan kriteria hasil, keluhan nyeri menurun, kesulitan tidur menurun, tekanan darah membaik, kemampuan menggunakan teknik non-farmakologi meningkat, kemampuan mengenali penyebab nyeri meningkat, keluhan nyeri menurun, penggunaan analgesik menurun. Next. Lalu bisa di next. Lalu pada diagnosa yang kedua yaitu gangguan integritas kulit atau jaringan, intervensinya yaitu perawatan integritas kulit dengan kriteria hasil elastisitas jaringan meningkat, perfusi jaringan meningkat, nyeri menurun, dan perdarahan menurun. Next. Lalu pada diagnosa resiko infeksi, intervensinya yaitu pencegahan infeksi dengan kriteria hasil, kemampuan mengidentifikasi faktor resiko meningkat, kemampuan melakukan strategi kontrol resiko meningkat, kemampuan menghindari faktor resiko meningkat, dan imunitas meningkat. Next. Halo, sebentar ya. Ibu ada tamu dulu, bisa di ini dulu sebentar, ya? Baik, Ibu. Ya Ditunggu, Ibu. sebentar aja ya, bentar ya. Ya tunggu sebentar ya. Baik, kelas B akan menjelaskan mengenai asuhan keperawatan gout arthritis pada lansia. Boleh di next. Untuk anggota kelompoknya ada Amelia, Ardina, Della, Dea, Erika, Marsyanda Kaila, Monica, Nadia, Nuranzani, Aihanisa Naura, Lila Fajri, Ruth Teresna, dan juga Vina Julia Fabela. Boleh di next. Untuk kelompok diberikan waktu 15 menit untuk memaparkan materinya ya.
Ya, baik. Jadi dari sini kelompok 2 ingin menjelaskan mengenai gout arthritis. Di sini teman-teman bisa lihat untuk pemaparan materinya yang akan disampaikan. Kemudian untuk artritis gout itu merupakan proses inflamasi secara berulang akibat dari pembentukan kristal monosodium urat monohidrat di jaringan sekitar sendi. Gout dapat terjadi akibat adanya peningkatan dari asam urat serum yang disebabkan adanya penumpukan purin dan ekskresi asam urat yang kurang dari ginjal. Nyeri yang diakibatkan dari artritis gout dapat mengganggu aktivitas pada lansia. Hal ini dikarenakan akan muncul rasa kaku atau pegal di sendi pada pagi hari. Kemudian juga akan muncul rasa nyeri sendi pada malam harinya yang terjadi secara berulang kali. Selanjutnya, untuk etiologinya, gejala yang diakibatkan dari artritis gout disebabkan oleh inflasi jaringan terhadap pembentukan kristal monosodium urat monohidrat. Artritis gout masuk dalam kategori kelainan metabolik. Yang pertama itu ada gout primer. Faktor primer 99%-nya itu belum diketahui, tapi diduga penyebabnya berkaitan dengan faktor genetik dan hormonal. Ini menyebabkan gangguan metabolisme sehingga bisa mengakibatkan peningkatan produksi gout. Ya, selanjutnya dari gout sekunder ini ada usia dan jenis kelamin. Untuk usia lebih banyak terjadi pada laki-laki, umumnya sejak masa pubertas hingga lansia. Pada wanita artritis, gout biasa terjadi semenjak menopause. Jenis kelamin itu ada laki-laki kenapa lebih beresiko tinggi mengalami peningkatan kadar asam urat dibandingkan wanita dikarenakan pada wanita terdapat hormon estrogen. Selanjutnya. Ya, di gout sekunder juga ada mengkonsumsi purin berlebih, mengkonsumsi alkohol, penggunaan obat diuretik. Selanjutnya. Ya, di sini ada manifestasi klinis. Yang pertama ada stadium artritis gout akut. Itu sangat akut, timbul dengan cepat dalam waktu relatif singkat. Kedua, keluhan utama terasa nyeri itu bengkak, terasa hangat, merah pada daerah sendi disertai gejala seperti demam, menggigil, dan lelah. Penyebab trauma lokal yaitu diet yang mengandung tinggi purin, stres, dan kelelahan. Yang kedua ada stadium interkritikal. Stadium ini adalah proses lanjut dari stadium akut di mana terjadi interkritikal asimptomatik. Yang ketiga stadium artritis gout menahan. Tahap ini dapat terjadi pada pasien yang tidak melakukan pengobatan dalam waktu yang lama sehingga terbentuk benjolan-benjolan meradang yang disebut dengan tofus. Tofus tersebut dapat mengakibatkan kerusakan pada tulang dan sendi di sekitarnya. Bahkan jika ukurannya besar dan banyak, pasien tidak dapat menggunakan alas kaki. Selanjutnya. Iya, selanjutnya ada patofisiologi sel sel dan asam urat. Yang pertama ini ada dia tinggi purin ini menjadi katabolisme purin yang menyebabkan asam urat dalam serum meningkat, hiperurisemia menyebabkan hipersaturasi dalam plasma dan asam urat di cairan tubuh terjadi dan terbentuknya kristal monosodium urat di jaringan lunak dan persendian. Ini menyebabkan penumpukan dan pengendapan monosodium urat sehingga terbentuknya topus, yaitu pembengkakan pada sendi di bawah kulit sehingga menyebabkan respon inflamasi meningkat sehingga dapat terjadinya hipertermia dan pembesaran dan penonjolan sendi. Ini dapat menyebabkan nyeri akut atau nyeri kronis. Biasanya terjadi pada malam hari membuat gangguan pola tidur. Selanjutnya ada deformitas sendi. Ini menyebabkan kontraktur sendi yang menyebabkan fibrosis atau ankilosis pada tulang dan dapat terjadinya gangguan integritas jaringan. Ini menyebabkan gangguan rasa nyaman. Deformitas sendi juga menyebabkan kekakuan sendi yang menyebabkan gangguan mobilitas fisik pada pasien. Selanjutnya ada peningkatan pemecahan sel menyebabkan asam urat dalam sel keluar, kemampuan ekskresi asam urat terganggu atau menurun menjadi
peningkatan asam laktat sebagai produksi samping metabolisme dibungkus oleh berbagai protein termasuk IgG. Selanjutnya ada asam urat dalam serum meningkat. Ini menyebabkan tidak direksi melalui urin, menjadi penyakit ginjal, eh, mengkonsumsi alkohol, merangsang neutrofil, terjadinya fagositosis kristal oleh leukosit, terbentuknya fagolisosom merusak selaput protein kristal, menyebabkan terjadinya ikatan hidrogen antara permukaan kristal dengan membran lisosom. Membran lisosom robek, terjadi pelepasan enzim dan oksida radikal ke sitoplasma, menjadi peningkatan kerusakan jaringan. Selanjutnya. Iya, untuk selanjutnya ada penata laksanaan. Secara umum, penanganan GOT adalah memberikan edukasi mengenai diet, pengobatan, dan istirahat sendi. Pengobatan dini dilakukan agar meminimalisir terjadinya kerusakan sendi atau komplikasi lainnya. Pengobatan dilakukan untuk menghilangkan keluhan nyeri pada sendi atau peradangan. Ada obat-obatan yang digunakan antara lain obat antiinflamasi nonsteroid, colchicine, hormon ACTH atau kortikosteroid pada stadium interkritikal dan menahun pengobatan dilakukan untuk menurunkan kadar asam urat sampai dengan normal agar tidak terjadi kekambuhan penurunan kadar asam urat dengan memberikan diet rendah purin dan mengonsumsi obat allopurinol bersama obat urikosurik yang lain. Selanjutnya, untuk pemeriksaan penunjangnya, artritis gout menurut Yusuf 2021 yaitu kadar asam urat dalam darah melebihi batas normal yaitu lebih dari 7 untuk laki-laki dan 6 untuk perempuan. Pemeriksaan darah lengkap dan pemeriksaan ureum dan kreatinin. Kadar normal ureum darah yaitu 5 sampai 10, kadar normal kreatinin darah 0,1 sampai 1 miligram per detiknya. Konsep asuhan keperawatan pada lansia artritis gout. Pengkajiannya yaitu berisi tentang identitas, keluhan utama, riwayat penyakit sekarang, riwayat penyakit dahulu, pemeriksaan diagnosis, riwayat penyakit keluarga, riwayat psikososial, riwayat nutrisi, dan pemeriksaan fisik. Untuk pengkajian khusus lansia, pengkajian status fungsional dengan pemeriksaan indeks CATS, yaitu yang pertama ada aktivitas mandi. Cara mandiri bantuan hanya pada satu bagian mandi seperti punggung atau ekstremitas yang tidak mampu atau mandi sendiri sepenuhnya. Untuk yang tergantungnya itu bantuan mandi lebih dari satu bagian tubuh mandi sendiri. Selanjutnya, yang kedua berpakaian yaitu mandiri untuk tergantungnya itu tidak dapat memakai baju sendiri atau hanya sebagian. Yang ketiga, kamar mandi kecil. Mandiri masuk dan keluar dari kamar kecil, kemudian membersihkan genitalinya sendiri. Untuk tergantungnya itu menerima bantuan untuk masuk ke kamar mandi kecil dan menggunakan pispot. Yang keempat adalah kontinen. Melakukan cara mandiri dengan BAK dan BAB seluruhnya dikontrol sendiri. Untuk tergantungnya, inkontinensinya parsial atau total, penggunaan kateter, pispot, enema, dan pembalut pampers. Yang kelima berpindah. Mandiri itu berpindah ke dan dari tempat tidur untuk duduk bangkit dari kursi sendiri. Untuk tergantungnya itu bantuan dalam naik atau turun dari tempat tidur atau kursi tidak melakukan satu atau lebih berpindah. Selanjutnya. Ya. Selanjutnya untuk 6 aktivitas, indeks CATS B-nya mandiri untuk 5 aktivitas, indeks CATS C-nya mandiri kecuali betting dan satu fungsi lain, untuk indeks CATS D-nya mandiri kecuali betting, dressing, dan satu fungsi lain, indeks CATS E-nya mandiri kecuali betting, dressing, toileting, dan satu fungsi lain, untuk indeks CATS F-nya mandiri kecuali betting, dressing, toileting, transferring, dan satu fungsi lain, dan indeks CATS G-nya tergantung pada orang lain untuk 6 aktivitas. Next. Yang ke
Selanjutnya ada pengkajian MMSE untuk menguji aspek kognitif dan fungsi mental, orientasi, registrasi, perhatian, dan kalkulasi mengingat kembali dan bahasa. Yang pertama pertanyaannya itu meliputi orientasi seperti sekarang, ini, tahun, musim, bulan, tanggal, hari apa, kemudian kita berada di mana, negara, provinsi, kota, rumah sakit, lantai, atau kamar. Nilai maksimalnya 55. Kemudian ada registrasi, ini pewawancara menyebutkan nama 3 buah benda, 1 detik untuk setiap benda, kemudian pasien diminta mengulangi nama ketiga objek tadi. Berilah nilai 1 untuk tiap nama objek yang disebutkan benar. Ulangi lagi sampai pasien menyebutkan dengan benar. Bola, kursi, buku. Hitunglah jumlah percobaan dan catatlah 5 kali. Ini nilai maksnya 3. Kemudian ada atensi dan kalkulasi, pengurangan 100 dengan 7. Nilai 1 untuk setiap jawaban yang benar. Hentikan setelah 5 jawaban atau eja secara terbalik kata WAHYU. Nilai diberi pada huruf yang benar sebelum kesalahan. Misalnya UYAHW 2 nilai. Nilai maksimalnya 5. Next. Selanjutnya mengenal kembali, pasien disuruh menyebut kembali 3 nama objek di atas tadi, berikan nilai 1 untuk setiap jawaban yang benar, nilai maksimalnya 3, kemudian bahasa, apakah benda ini perlihatkan pensil dan arloji. 2, nilainya pasien disuruh mengulangi kalimat berikut jika tidak dan atau tapi. 1, pasien disuruh melakukan perintah, ambil kertas itu dengan tangan Anda, lipatlah menjadi 2 dan letakkan di lantai, itu nilai maksimal 3. Pasien disuruh membaca, kemudian melakukan perintah kalimat, penjabakan mata Anda, nilai maksimalnya 1. Kemudian pasien disuruh menulis kalimat lengkap dengan spontan, tulis apa saja 1. Kemudian pasien disuruh menggambar bentuk di bawah ini, nilai maksimal 1. Kemudian keterangannya, kalau misalkan nilai semuanya ditotalin 23, berarti aspek kognitif dan fungsinya mentalnya baik. Kalau 18 sampai 22, kerusakan aspek fungsi mental ringan, dan 17 terdapat kerusakan aspek mental berat. Next. Ya, kemudian yang terakhir ada Morsfall Scale, skala jatuh. Ini pengkajiannya meliputi riwayat jatuh, apakah lansia pernah jatuh dalam 3 bulan terakhir. Ini skalanya bisa dilihat ya teman-teman. Kemudian diagnosa sekundernya, apakah lansia memiliki lebih dari 1 penyakit, alat bantu jalannya bisa dilihat ya teman-teman. Kemudian terapi intravena, gaya berjalan atau cara berpindahnya. Kemudian keterangannya di sini tingkat resikonya, kalau nilainya 0 sampai 24 itu tidak beresiko, tindakannya perawatan dasar. Yang resiko rendah itu 25 sampai 50, pelaksanakan intervensi pencegahan jatuh standar, kemudian resiko tinggi lebih dari sampai dengan 51, pelaksanaan intervensi pencegahan jatuh resiko tinggi. Next. Izin masuk kelompok mengingat keterbatasan waktu tersisa 5 menit lagi, mungkin bisa lanjut ke kasusnya ya. Ya, jadi kasus yang diambil oleh kelas B ini, Tuan A berumur 70 tahun, jenis kelamin laki-laki di panti sosial lanjut usia, harapan kita. Dengan keluhan, klien mengatakan nyeri sendi sejak 2 tahun lalu, sehingga kesulitan dalam melakukan aktivitasnya sehari-hari. Observasi dan pemeriksaan fisik yang didapat hasil pengukuran tanda-tanda vital itu tekanan darah 150 per 100 mm air raksa, suhunya 36,5 derajat Celcius, respirasi pernafasannya 22 kali per menit, nadinya 83 kali per menit. Klien mengatakan nyeri di bagian lutut dan sikunya. Klien mengatakan sebelumnya hanya mengalami flu dan demam biasa. Klien tidak pernah mengalami penyakit kronis lainnya ataupun dioperasi. Klien juga mengatakan keluarganya tidak memiliki riwayat penyakit yang sama sebelumnya. Keluhan utama pasien saat ini, klien mengatakan nyerinya seperti ditusuk-tusuk di persendiannya, biasanya paling sering di bagian lutut dan sikunya, dan lebih terasa pada saat malam hari. Next. Ya, yang pertama itu ada identitasnya. Namanya Tuan A, umur 70 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pendidikannya SMP, pekerjaan pedagang, alamat sebelum di Panti, Jalan Semangka nomor 10, tanggal masuk pantinya 1 Agustus 2024, riwayat masuk panti
Klien pengkajiannya tanggal 8 Agustus 2024. Dengan keluhan utama, klien mengeluh nyeri pada persendiannya, terutama di bagian lutut dan sikunya sehingga susah untuk beraktivitas. Next. Hmm. Untuk riwayat penyakitnya dari riwayat penyakit sekarang, klien mengatakan nyeri sendi sejak 2 tahun yang lalu, sehingga kesulitan dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Dan riwayat penyakit dahulunya, klien mengatakan sebelumnya hanya mengalami flu dan demam biasa. Klien tidak pernah mengalami penyakit kronis lainnya ataupun operasi. Lalu untuk riwayat penyakit keluarga genogramnya tidak memiliki riwayat penyakit yang sama sebelumnya. Next. Lalu riwayat pengobatannya, klien tidak mengonsumsi obat-obatan. Lalu yang keempat, pola gaya hidup. Untuk pola nutrisinya, klien makan 3 kali sehari dengan 1 porsi nasi dan lauk yang dilengkapi dengan sayur. Eh, Lalu kedua, pola aktivitasnya, klien menghabiskan waktu luang dengan tidur. Yang ketiga, pola tidurnya, klien tidur pada jam 11 sampai 16 sore. Next. Untuk pemeriksaan fisiknya, keadaan umumnya baik, kesadaran kompos mentisnya E4, M6, V5 dengan jumlah 15. Untuk tanda-tanda vitalnya, tekanan darah 130 per 190 mmHg dengan nadi 101 kali per menit, lalu RR-nya 20 kali per menit, suhunya 36,5 derajat Celcius, TB dan BB-nya 160 dan 55. Kepala, klien tidak mengalami eh, sakit kepala. Oke, selanjutnya ada analisis data. Data fokusnya itu DS-nya klien mengeluh nyeri terutama saat bergerak sudah berlangsung sejak 2 tahun lalu. Yang kedua, klien mengatakan merasa takut jika nyeri timbul lagi. Yang ketiga, klien mengatakan merasa tidak nyaman saat nyeri muncul. P-nya itu nyeri karena asam urat, Q-nya seperti ditusuk-tusuk, R-nya persendian, skalanya itu 6. Kayaknya hilang timbul lebih terasa saat malam hari. DO-nya klien tampak meringis, tampak gelisah, bersikap protektif, nilai kadar asam uratnya 8,6 mg per desiliter, tekanan darahnya 130 per 90 mHg, nadinya 1 kali per menit. Etiologinya itu kondisi muskuloskeletal kronis, masalahnya nyeri kronis. Selanjutnya, DS yang kedua, klien mengatakan tidak mau melakukan pergerakan yang terlalu sering. Klien mengatakan nyeri saat menggerakkan ekstremitasnya. Klien mengeluh sulit menggerakkan ekstremitas. Klien mengeluh kemampuan beraktivitas menurun. Klien mengatakan sendinya terasa kaku, terutama bagian siku dan lutut. DO-nya kekuatan otot klien menurun, rentang gerak ROM klien menurun, sendi klien tampak kaku, gerakan sendi klien tampak terbatas, kondisi fisik klien tampak lemah. Etiologinya kekakuan sendi, masalahnya gangguan mobilitas fisik. Selanjutnya, ada diagnosa keperawatan. Tanggal ditemukannya itu hari Jumat tanggal 9 Agustus 2024. Diagnosanya yang pertama nyeri kronis berhubungan dengan kondisi muskuloskeletal kronis ditandai dengan klien mengeluh nyeri. Yang kedua, ada gangguan mobilitas fisik berhubungan dengan kekakuan sendi ditandai dengan klien mengeluh sulit menggerakkan ekstremitas. Selanjutnya, ada intervensi keperawatan. Yang pertama, diagnosanya itu nyeri kronis berhubungan dengan kondisi muskuloskeletal kronis ditandai dengan klien mengeluh nyeri. Tujuan dan kriteria hasilnya setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 3 kali 24 jam, maka tingkat nyeri menurun. Kriteria hasilnya, keluhan nyeri menurun, meringis menurun, gelisah menurun, sikap protektif menurun. Intervensi keperawatannya manajemen nyeri, observasinya identifikasi lokasi, karakteristik, durasi, frekuensi, kualitas
intensitas nyeri, identifikasi skala nyeri, identifikasi respon nyeri nonverbal. Yang kedua, terapeutik, berikan teknik non-farmakologis untuk mengurangi rasa nyeri. Edukasinya itu jelaskan penyebab, periode, dan pemicu nyeri, ajarkan teknik non-farmakologis untuk mengurangi rasa nyeri. Selanjutnya, Izin masuk kelompok mungkin bisa langsung ke evalnya aja ya. Selanjutnya ada evaluasi keperawatan pada tanggal 9 Agustus 2024. Diagnosa yang pertama, evaluasinya subjeknya klien mengeluh nyeri sejak 2 tahun yang lalu, P-nya nyeri karena asam urat, Q-nya seperti ditusuk-tusuk, R-nya persendian, S-nya skala 6, T-nya hilang timbul lebih terasa saat malam hari. Terus yang objektifnya, klien tampak meringis, nilai kadar asam urat 8,6, tekanan darah 130/90, terus nadinya 101 kali 101, terus A-nya masalah belum teratasi, P-nya lanjutan intervensi. Selanjutnya. Ya, selanjutnya ini ada indeks pertama. S-nya itu klien mengatakan nyeri sudah berkurang, skala nyerinya 3, nyeri masih hilang timbul saat malam. Lalu data objektifnya klien tampak lebih baik, meringisnya berkurang, nilai kadar asam uratnya 8,9, tekanan darahnya 125/90, nadinya 98 kali per menit. Lalu masalah keperawatannya teratasi sebagian. Intervensinya dilanjutkan dengan identifikasi skala nyeri, identifikasi respon nyeri nonverbal, berikan teknik nonfarmakologis untuk mengurangi rasa nyerinya dengan cara dikompres hangat. Bisa di next. Bisa di next. Ya, lalu di sini ada evaluasi keperawatan dengan DX-nya yang nomor 2. Itu ada klien mengatakan nyerinya mulai berkurang saat menggerakkan ekstremitasnya. Lalu klien mengatakan masih sulit menggerakkan ekstremitas. Lalu kalian mengatakan rasa kaku masih terasa, terutama bagian siku dan bagian lututnya. Data objektifnya, eh, hasil monitor sebelum mobilisasi itu ada nadi 90 kali per menit, TTV-nya 130/80. Lalu kalian tampak memperhatikan dan dapat memperagakan kembali mobilisasi yang telah diajarkan. Lalu masalah keperawatannya itu teratasi sebagian. Lalu di sini intervensinya dilanjutkan dengan identifikasi adanya nyeri atau keluhan fisik lainnya, identifikasi toleransi fisik melakukan pergerakan, ada monitor frekuensi jantung dan tekanan darah sebelum memulai mobilisasi. Lalu menjelaskan tujuan dan prosedur mobilisasi, lalu mengajarkan mobilisasi sederhana yang harus dilakukan, misalnya duduk di tempat tidur, duduk di sisi tempat tidur, pindah dari tempat tidur ke kursi. Bisa di next. Ya, di sini evaluasi keperawatannya tanggal 11 Agustus 2024 untuk DX yang pertama. Kalian mengatakan nyeri sudah berkurang, skala nyerinya 1. Kalian mengatakan saat malam sudah tidak terasa nyeri. Lalu respon objektifnya, kalian tampak lebih baik, meringisnya sedikit berkurang. Nilai kadar asam uratnya 8,6, tekanan darahnya 121/95, nadinya 90 kali per menit. Masalah keperawatannya itu teratasi, intervensinya dihentikan. Lalu di tanggal 11 Agustus 2024 untuk DX yang kedua ini evaluasinya itu ada klien mengatakan nyeri mulai berkurang saat menggerakkan ekstremitasnya. Klien mengatakan sudah bisa menggerakkan ekstremitas. Klien mengatakan rasa kakunya sudah mulai berkurang. Untuk respon objektifnya itu ada hasil monitor sebelum mobilisasi itu ada nadinya 90 kali per menit. TTV-nya 130/80.
Lalu kalian tampak memperhatikan dan dapat memperagakan kembali mobilisasi yang telah diajarkan. Untuk masalah keperawatan itu teratasi, lalu intervensinya dihentikan. Bisa di next. Ya, sekian dari kelompok. Kami kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kelompok kelas B atas pemaparan materinya. Selanjutnya boleh dilanjut dengan kelas RKI. Baik, untuk kelas 3 RKI, kelompok 3 RKI akan menjelaskan mengenai asuhan keperawatan gangguan integritas kulit eh, pada lansia dengan luka diabetes mellitus. Untuk kelompok diberikan waktu 15 menit untuk memaparkan materinya ya. Ya, terima kasih moderator. Boleh di next? Ya, jadi pertama kita harus tahu dulu konsep dasar dari pasien dengan luka diabetes mellitus. Pasti kita semua udah tahu ya diabetes mellitus itu apa. Diabetes mellitus itu penyakit tidak menular yang disebabkan oleh kerusakan pankreas atau penurunan produksi insulin yang menyebabkan hiperglikemia atau resistensi insulin. Nah, salah satu komplikasinya itu ada ulkus diabeticum. Ulkus diabeticum itu merupakan luka terbuka ya, biasanya di kaki, di bawah pergelangan kaki, akibat penurunan sirkulasi kapiler atau arteri dan juga neuropati. Next. Dan selanjutnya ada etiologi dari ulkus diabetes. Di sini tuh sebenarnya banyak penyebabnya, seperti tidak terkontrolnya gula dalam darah, kulit yang kering, penggunaan alas kaki yang tidak tepat, infeksi riwayat luka sebelumnya, dan aliran darah yang buruk, sehingga aliran darah yang seharusnya menuju kaki lancar jadi terhambat. Dan etiologi diklasifikasikan menjadi tiga. Yang pertama itu ada neuropati murni, sebenarnya di jenisnya banyak, tapi yang menyebabkan ulkus itu dari jenis neuropati perifer yang rusak di saraf tepi dan dan menimbulkan gejala seperti kesemutan, nyeri, kelemahan pada kaki dan tangan. Terus juga neuropati murni ini terjadi akibat kadar gula dalam darah yang tinggi dan dalam jangka waktu yang lama. Terus juga tidak merasakan adanya luka kecil, suhu, dan tekanan pada kaki. Yang kedua di sini ada iskemik murni, yaitu suatu jaringan tubuh di sekitar luka yang mengalami kekurangan suplai darah. Terus juga jika sudah memiliki luka diabetes, dia tuh akan sulit untuk sembuh. Dan iskemik murni ini juga memperburuk kondisi luka. Dan yang terakhir di sini ada neuroiskemik murni. Dia tuh sebenarnya sama iskemik murni. Cuman neuroiskemik ini kerusakan pada saraf dan iskemiknya ini terjadi secara bersamaan. Terus juga si penderita tidak akan merasakan luka sehingga luka semakin lebar dan dalam dan berakibat amputasi. Bisa di next. Ya, selanjutnya di sini di patofisiologinya teman-teman kita lihat yang bisa nyebabin gangren ya, yang kerusakan integritas jaringan. Yang dimana kan DM itu diabetes mellitus dia punya dua tipe ya, tipe satu dan tipe 2. Nah, yang untuk tipe satu ini diakibatkan oleh karena adanya proses atau reaksi autoimun yang mengakibatkan sel beta pankreas hancur. Nah, jadi terjadilah defisiensi insulin atau kurangnya produksi insulin dalam darah. Bahkan ada juga yang sel beta pankreasnya itu tidak memproduksi insulin sama sekali. Nah, yang kedua ini ada DM tipe 2 itu karena obesitas, usia, dan juga genetik. Yang itu bisa menyebabkan sel beta pankreas rusak atau hancur yang mengakibatkan defisiensi insulin juga. Nah, kita fokus yang ke kiri ya teman-teman. Di sini ada eh, anabolisme protein menurun. Yang dimana kan kalau pada pasien DM itu, kalau tubuh kekurangan insulin, terjadi penurunan anabolisme protein. Nah, protein itu kan yang diperiksa tubuh kita ya. Kalau misalkan fungsi protein ini menurun, maka akan terjadi kerusakan pada antibodi. Nah, akhirnya kekebalan tubuh pasien DM ini menurun. Nah, maka pasien DM ini dapat mengalami risiko terjadi infeksi atau diagnosa perawatannya risiko infeksi. Nah, selanjutnya kalau misalkan terjadi penurunan kekebalan tubuh,
maka akan terjadi neuropati sensori perifer, yang dimana pasien tidak akan merasa sakit kalau misalkan dia punya luka, baik luka nekrosis ataupun gangren. Maka diagnosis keperawatan yang kita tegakkan adalah kerusakan integritas jaringan. Nah, selanjutnya kita lihat yang kanan ya teman-teman. Di situ ada defisiensi insulin yang mengakibatkan penurunan pemakaian glukosa. Maksudnya apa sih? Nah, kan kalau misalkan kita lihat apa yang terjadi pada karbohidrat atau gula yang pasien DM konsumsi jika terjadi defisiensi insulin. Nah, adanya gangguan insulin pada pasien DM itu mengakibatkan proses pemecahan gula menjadi kalori tidak akan terbentuk. Yang dimana kan gula di dalam tubuh kita itu kan seharusnya kan masukkan ke sel jadi energi. Nah, namun ini tuh gak terjadi. Jadi akhirnya ada penurunan pemakaian glukosa yang menyebabkan glukosa dalam darah tuh jadi tinggi atau hiperglikemia. Nah, kalau ada hiperglikemia, peningkatan gula darah dalam darah lebih dari normal itu akan menyebabkan peningkatan viskositas darah atau pengentalan darah, yang dimana mengakibatkan aliran darah ini melambat sehingga akan memicu terjadinya iskemik jaringan atau kekurangan aliran darah pada jaringan yang akan mengakibatkan ketidakefektifan perfusi jaringan perifer dan juga akan menyebabkan luka nekrosis dan gangren. Itu bisa kita bilang juga kerusakan integritas pada jaringan. Next. Ya, selanjutnya ada manifestasi klinis dari luka diabetes mellitus. Ada beberapa ya teman-teman. Yang pertama ada ulkus diabetik, luka terbuka yang sering terjadi pada telapak kaki, terutama pada bagian yang sering mengalami tekanan. Lalu ada infeksi, luka mudah terinfeksi oleh bakteri yang dapat menyebabkan kemerahan, bengkak, nyeri, dan keluarnya nanah. Lalu ada nekrosis jaringan, kematian jaringan yang ditandai dengan perubahan warna kulit menjadi hitam atau kecoklatan. Lalu osteomyelitis, infeksi pada tulang yang dapat menyebabkan nyeri hebat, demam, sampai pembengkakan. Lalu ada gangren, kematian jaringan yang los akibat kekurangan suplai darah yang dapat menyebabkan seluruh kaki menjadi hitam dan membusuk. Lalu santoma eruptif, papula berwarna kuning kemerahan. Santoma eruptif ini sering kali terletak pada permukaan ekstensor ekstremitas atau di daerah bokong dan tidak bergejala. Next. Ya, selanjutnya ada akantosis nigricans berupa plakat berwarna coklat tua atau abu-abu yang batasnya itu tidak jelas, permukaannya ini menebal dan berkutil. Lalu ada nekrobiosis lipoidika, eh, adalah papula yang eritomatosanya bulat, menyatu menjadi plak dengan tepi merah keunguan pada bagian tengahnya kuning kecoklatan. Lalu ada bula diabetik, ditandai dengan munculnya bula ketegangan spontan pada kulit yang biasanya tidak nyeri, terbuka dengan cepat, dan meninggalkan erosi, tapi sembuh tanpa meninggalkan jaringan paru. Lanjut. Ya, selanjutnya ada klasifikasi dari luka diabetes mellitus. Ada 4 berdasarkan tingkat keparahan dan kedalaman, berdasarkan etiologi atau penyebab, klasifikasi gangren, ulkus diabetikum, dan klasifikasi lainnya. Next. Ya, berdasarkan tingkat keparahan dan kedalamannya ini ada 5 tahap, ada tahap dari tahap 0 sampai tahap 4. Tahap 0 ini belum ada luka terbuka, terdapat tanda-tanda seperti awal, eh, tanda-tanda awal seperti kapalan, kulit kering, perubahan warna kulit. Lalu di tahap 2 ada luka dangkal, hanya mengenai lapisan kulit epidermis, seringkali terlihat seperti goresan. Lalu tahap 2 luka menembus dermis, mencapai jaringan subkutan, luka lebih dalam, dan mungkin disertai nanah. Tahap 3 luka mencapai otot, tendon, atau tulang, luka sangat dalam dan sampai merusak struktur di bawah kulit. Tahap 4 terjadi kematian jaringan atau gangren yang luas. Jaringan yang mati biasanya berwarna hitam kecoklatan. Next. Ya, berdasarkan etiologi atau penyebab, ada neuropatik iskemik dan infeksi.
Neuropatik ini disebabkan oleh kerusakan saraf perifer. Penderita tidak merasakan nyeri pada luka, sering terjadi pada bagian yang sering terkena tekanan seperti telapak kaki. Lalu ada iskemik, disebabkan oleh gangguan aliran darah ke jaringan, luka sulit sembuh seringkali disertai dengan nyeri. Lalu kombinasi dari neuropatik dan iskemik, luka memiliki karakteristik dua jenis di atas. Lalu ada infeksi. Terjadi infeksi pada luka yang sudah ada ditandai dengan kemerahan, bengkak, nyeri, dan keluarnya nanah. Next. Lalu klasifikasi gangren atau ulkus diabeticus ada 6 derajat. Yang pertama ada derajat 0 ditandai dengan kulit tanpa ulcerasi. Kondisi kulit ini yaitu kulit kering dan terdapat kolus, daerah yang menjadi hipertropik anestesi dan terjadi deformitas. Lalu derajat 1 ada lesi kulit terbuka yang hanya terdapat pada kulit. Dasar kulit ini dapat bersih. Lalu ulkus dengan infeksi dengan superficial terdapat pada kulit. Lalu ada derajat 2 terdapat tanda-tanda pada grade 1 ditambah dengan adanya lesi kulit yang membentuk ulkus, yaitu dasar ulkus ini meluas ke tendon, tulang, dan sendi, tapi tidak terdapat infeksi yang minimal. Lalu ada derajat 3 adanya abses yang dalam dengan atau terbentuknya drainase terdapat osteomyelitis. Derajat 4 adanya gangren pada satu jari atau lebih. Gangren ini dapat pula terjadi pada bagian ujung kaki. Derajat 5 adanya lesi atau ulkus dengan gangren-gangren di seluruh kaki atau sebagian tungkai bawah. Next. Ya, ada klasifikasi lainnya. Klasifikasi Wagner, sistem klasifikasi yang sering digunakan untuk menilai eh, keparahan ulkus diabetik berdasarkan kedalaman luka dan adanya infeksi. Lalu sistem klasifikasi PEDIS, sistem klasifikasi ini mempertimbangkan faktor resiko, lokasi luka, dan tingkat keparahannya. Dan pentingnya untuk klasifikasi ini ada 3 ya teman-teman, untuk menentukan perawatan yang tepat. Karena untuk klasifikasi ini tindakan keperawatannya tergantung pada tingkat keparahan dan jenis lukanya. Lalu mencegah komplikasi, untuk mencegah komplikasi seperti infeksi dan amputasi. Lalu menilai prognosis, akan memprediksi perkembangan luka kemungkinan kesembuhan. Next. Ya baik, selanjutnya ini adalah penata laksanaan menurut berdasarkan diabetes mellitus dibagi menjadi 3. Yang pertama ini kita akan membahas mengenai penata laksanaan farmakologis. Yang pertama adanya berdasarkan obat hipoglikemik oral. Terdiri dari 3 bagian atau golongan. Yang pertama ini adalah golongan sulfonylurea. Nah, obat ini juga paling banyak digunakan dan dapat dikombinasikan dengan obat golongan lain yaitu biguanide inhibitor atau alfa glukosidase atau disebut juga dengan insulin. Lalu yang kedua ini adanya golongan biguanide atau semacam metformin. Nah, obat ini juga mempunyai efek utama untuk mengurangi glukosa pada hati dan memperbaiki pengambilan glukosa dari jaringan. Nah, glukosanya ini disebut dengan glukosa perifer, lalu dianjurkan sebagai obat pada pasien yang berat badan berlebih. Lalu yang ketiga ini ada golongan inhibitor alfa glukosidase mempunyai efek utama dalam menghambat penyerapan gula di saluran pencernaan sehingga fungsinya ini adalah untuk menurunkan kadar gula sesudah makan. Untuk yang kedua ini adanya insulin. Nah, insulin ini dibagi menjadi 2, yaitu indikasi insulin pada DM tipe 1 menurut Human Monokomponen Insulin 40 unit internasional dan 100 unit internasional per mili injeksi. Yang beredar adalah Atrapid. Nah, terus untuk yang kedua ini adanya jenis insulin insulin kerja cepat. Nah, jenisnya ini adalah regular insulin, kristalin jeans dan similente dan insulin spirija sedang. Lalu yang ketiga ini adanya insulin kerja lambat. Bisa di next. Ya, untuk yang kedua ini kita membahas tentang penata laksanaan berdasarkan non-farmakologis menurut Perkeni pada tahun 2011 dalam pengelolaan tata laksana DM ini. Yang pertama, pendidikan atau edukasi. Nah, perawat ini
edukasi dalam untuk melakukan pengelolaan diet, membantu penderita memperbaiki gizi dan untuk mendapatkan kontrol metabolik yang lebih baik, dengan ditujukan pada pengendalian glukosa, lipid, dan tekanan darah. Selanjutnya yang ketiga ini adanya latihan jasmani. Nah, pasien penderita DM ataupun gangguan integritas kulit, ini juga harus melakukan olahraga. Nah, kegiatan jasmani ini uh, dilakukan secara teratur 3 sampai 4 kali seminggu sama kurang lebih 30 menit. Selanjutnya ini monitoring kadar gula darah pasien DM ini harus dipantau secara pengurusnya, berikan glukagon dan berikan karbohidrat kompleks. Lalu untuk kolaborasinya adalah pemberian dextro diserat untuk dan kolaborasinya ini pemberian medikasi sebelum makan. Untuk selanjutnya adalah perawatan kaki. Untuk terapeutiknya adalah melakukan oral hygiene kepada kaki dengan cara mengeringkan sela-sela jari kaki, berikan pelembab pada kaki sesuai dengan kebutuhan, lalu bersihkan atau melakukan potong kuku terlebih dahulu. Lakukan perawatan luka dengan sesuai kebutuhan. Kolaborasinya merujuk kepada memotong kuku apabila kuku tersebut sudah tebal. Bisa di next. Ya, di sini ada pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan diagnostiknya ini ada metode enzimatik, bisa dilihat ya teman-teman untuk tabelnya. Dan kriteria diagnostik menurut WHO untuk yang pertama adalah glukosa plasma sewaktu kurang lebih dari 200 miligram per desiliter, lalu glukosa plasma puasa lebih dari 140 miligram per desiliter, dan glukosa plasma dari sampel yang diambil 2 jam kemudian sesudah mengonsumsi 75 gram karbohidrat, yaitu 2 jam postprandial atau prandial atau PP disebut lebih dari 200 miligram. Lalu tes labnya jangan lupa ya teman-teman, kita harus melakukan pemeriksaan darah vena untuk melihat kolesterol total, lalu kolesterol LDL dan kolesterol HDL-nya, lalu pemeriksaan urinnya juga tujuannya adalah untuk mendeteksi adanya mikroalbuminuria dan urenum, kreatinin atau asam urat. Bisa di next. Izin masuk kelompok, mengingat keterbatasan waktu, boleh dilanjut ke kasusnya aja ya. Kasusnya, nyaris berusia 62 tahun beragama Islam, menjawab pendidikan terakhir SMP dan memiliki riwayat diabetes mellitus sejak tahun 2022. Klien dirawat di Rumah Sakit Trinitas sejak 17 Juli 2023. Keluhan utama klien saat pengkajian pada tanggal 19 Juli 2023 yaitu klien mengatakan memiliki luka pada bagian telapak kaki kanan dan lukanya terasa nyeri seperti ditusuk-tusuk. Luka tampak dibalut perban, ukuran luka kurang lebih untuk 3 cm. Karena dasar luka merah muda, tidak ada tanda-tanda nekrosis. Klien mengeluh tidak dapat menggerakkan ekstremitas pada bagian sebelah kanan, sehingga klien harus dibantu dalam melakukan aktivitas seperti mandi dan mencuci pakaian. Klien juga mengatakan sering merasa haus dan sering buang air kecil. Saat dilakukan pengkajian didapatkan kesadaran politis mentis, GDS 260, tekanan darah 110 per 60, nadi 78, suhu 36,3, pernapasan 20 kali per menit, PB 70 kilo, dan TB 154 cm. Hasil pengkajian risiko jatuh dengan skor 40, yaitu dengan risiko jatuh sedang. Kalian memiliki riwayat penyakit hipertensi, obat-obatan yang sama ini dikonsumsi yaitu metformin 2 kali 1, mefenamic acid 3 kali 1, amlodipine 1 kali 1. Kalian tidak memiliki riwayat alergi. Untuk riwayat kesehatan sekarang, keluhan utamanya itu klien mengatakan
Memiliki luka pada bagian telapak kaki kanan dan lukanya terasa nyeri seperti ditusuk-tusuk, luka tampak di bahu korban. Keluhan lain yang menyertainya yaitu tidak dapat menggerakkan ekstremitas pada bagian sebelah kanan, sehingga klien harus dibantu dalam melakukan aktivitas seperti mandi dan mencuci pakaian. Riwayat kesehatan masa lalu yaitu selain diabetes, dia juga memiliki riwayat stroke dan hipertensi. Riwayat kesehatan keluarga, klien mengatakan di keluarganya tidak ada yang memiliki riwayat penyakit diabetes atau penyakit turunan lainnya. Next slide. Selanjutnya ini ada pemeriksaan fisik, keadaan umum lemah, kesadaran kompos mentis. Untuk wajahnya itu ekspresi wajah tampak meringis karena luka di bagian kaki. Next slide. Selanjutnya itu untuk kulitnya tampak terdapat luka DM pada bagian telapak kaki kanan. Luka tampak di bahu korban, ukuran luka kurang lebih 3 cm, ada dasar luka merah muda. Tidak ada tanda-tanda nekrosis. Untuk ekstremitasnya, ekstremitas atas, kekuatan otot pada ekstremitas kanan menurun, gerakan kelainan terbatas, sendi pada bagian tangan sebelah kanan kaku. Untuk ekstremitas bawah, kekuatan otot pada ekstremitas kanan menurun, gerakan kelainan terbatas, sendi pada bagian kaki sebelah kanan kaku. Slide selanjutnya. Nah, ini untuk pola kegiatan sehari-hari, olahraga dan aktivitasnya sebelum sakit. Kalian mengatakan sebelum sakit olahraga atau aktivitas yang dilakukan adalah sering pergi ke kebun. Saat sakit kalian hanya sudah tirah baring. Untuk istirahat dan tidur, kalian mengatakan tidurnya cukup sekitar 7 sampai 8 jam. Saat sakit kalian mengatakan saat sakit kalian hanya bisa tidur sekitar 6 sampai 7 jam di dalam hari karena sering terbangun. Untuk BAK. Untuk hygiene, sebelum sakit kan mandi 2 kali sehari, saat sakit hanya mandi 1 kali sehari, dan saat mandi harus dibantu oleh keluarga atau perawat. Next slide. Ini untuk pengkajian Morsel Scale-nya itu total skornya 40, yaitu riwayat jatuhnya sedang, risiko jatuh sedang. Next slide. Untuk pengkajian Bartel Index-nya total skornya 90, ketergantungannya sebagian. Next slide. Iya, selanjutnya setelah dijelaskan tadi mengenai kasus dan pengkajian, didapatkan 3 masalah utama dari kasus tersebut. Yang pertama adalah gangguan integritas kulit berhubungan dengan neuropati perifer yang ditandai dengan ulkus diabeticum yang divalidasi dengan data subjektif, yaitu pasien mengatakan memiliki luka pada bagian telapak kaki kanannya, dan data objektifnya adalah luka pasien berukuran kurang lebih 3 cm, berwarna merah muda, tidak nekrosis, dan terbalut perban. Selanjutnya untuk diagnosa kedua, boleh di next. Diagnosa kedua ini masalahnya adalah nyeri akut yang berhubungan dengan agen pencendera fisiologis, ditandai dengan tampak meringis dan gelisah, merasakan nyeri setiap saat seperti ditusuk-tusuk. Untuk data subjektifnya yaitu pasien sendiri mengatakan nyeri seperti ditusuk-tusuk pada luka yang ada di telapak kaki kanannya. Untuk data objektifnya yaitu dilakukan pengkajian PQRST atau pengkajian nyeri, yang dimana P-nya itu adalah ulkus diabeticum, kualitinya adalah seperti ditusuk-tusuk, terus R-nya itu berada di telapak kaki bagian kanan dan keseluruhan ekstremitas bawah kanan. Untuk skalanya itu berada di 6, lalu untuk waktunya itu setiap saat, apalagi saat hendak dibersihkan. Untuk diagnosa ketiga, boleh di next. Untuk diagnosa yang terakhir, didapatkan masalah berupa gangguan mobilitas fisik yang berhubungan dengan neuromuskular, ditandai dengan adanya luka gangren, mengeluh sulit menggerakkan ekstremitas bawah kanan. Dengan data subjektifnya adalah pasien mengatakan sulit berjalan dan kaki kanannya tidak dapat digerakkan, pasien mengatakan tidak dapat melakukan aktivitas sendiri, dan pasien mengeluh karena harus bolak-balik untuk BAK, namun harus dibantu oleh keluarga ataupun perawat. Untuk data objektifnya berupa terdapat ulkus yang berada di pelantar kanan
dan terlihat eh, lukanya itu terperban dengan balutan tebal. Lalu didapatkan pula skor Bartel Index pasien adalah 90 dengan hasil ketergantungan sebagian dalam hal berjalan, berpindah, mandi, keluar masuk, toilet, olahraga, naik turun tangga, dan rekreasi. Serta untuk pengkajian Morsel-Paul-nya, yaitu pengkajian jatuhnya adalah sebesar skornya 40 dengan kriteria jatuh sedang dengan kriteria jatuh sedang karena pasien memiliki kondisi yang lemah, memiliki lebih dari satu penyakit, dan memerlukan alat bantu dalam berjalan. Selanjutnya boleh di next. Lalu selanjutnya ada intervensi dari asuhan keperawatan yang pada pasien luka diabetes mellitus. Untuk diagnosa pertama yaitu gangguan integritas kulit berhubungan dengan neuropati perifer yang ditandai dengan ulkus diabeticum. Dan untuk kriteria hasilnya yaitu setelah dilakukan intervensi keperawatan selama 3 kali 24 jam, diharapkan integritas kulit dan jaringannya meningkat dengan kriteria hasil kerusakan jaringan menurun, kerusakan kulit menurun, dan nyeri menurun. Lalu untuk intervensinya yaitu menggunakan intervensi perawatan luka. Di sini ada observasi, terapeutik, terus ada edukasi dan kolaborasinya, bisa dilihat saja. Bisa di next. Ya, ini untuk edukasinya, yaitu jelaskan tanda gejala infeksi, dan untuk kolaborasinya yaitu prosedur debridement jika diperlukan, dan pemberian antibiotik juga jika diperlukan. Bisa di next. Nah, selanjutnya yaitu diagnosa kedua, yaitu nyeri akut berhubungan dengan agen pencedera fisiologis yang ditandai dengan pasien tampak meringis dan gelisah, merasakan nyeri setiap saat seperti ditusuk-tusuk. Dan untuk tujuan dan kriteria hasilnya setelah dilakukan intervensi keperawatan selama 3 kali 24 jam, diharapkan tingkat nyerinya menurun dengan kriteria hasil keluhan nyeri menurun, meringis menurun, gelisah menurun. Dan untuk intervensinya yaitu menggunakan intervensi manajemen nyeri. Observasinya itu ya seperti identifikasi lokasi, karakteristik, durasi, frekuensi, terus identifikasi juga skala nyerinya, dan respon nyeri nonverbal, dan sebagainya macam. Bisa di next. Dan untuk terapeutiknya bisa diberikan teknik non-farmakologis untuk mengurangi rasa nyeri, misalnya menggunakan TENS, hipnosis, acupressure, terapi musik, biofeedback, dan sebagainya. Lalu kontrol lingkungan juga yang memperberat rasa nyeri, fasilitasi istirahat tidur, pertimbangan jenis dan sumber nyeri dalam melihat strategi. Bisa di next. Dan untuk edukasinya bisa menjelaskan penyebab, periode, dan pemicu nyeri, jelaskan strategi cara meredakan nyerinya bagaimana. Dan untuk kolaborasinya bisa menggunakan kolaborasi pemberian analgetik jika memang diperlukan. Bisa di next. Lalu untuk diagnosa ketiga, intervensi keperawatannya yaitu dukungan mobilisasi. Dengan tujuan dan kriteria hasilnya yaitu diharapkan mobilitas fisiknya meningkat dengan kriteria hasil pergerakan ekstremitasnya meningkat, kekuatan ototnya meningkat. Dan untuk intervensinya dilakukan observasi itu biasanya identifikasi adanya nyeri atau keluhan fisik lainnya, lalu identifikasi sebagaimana toleransi fisik pasien tersebut melakukan pergerakan, lalu monitor frekuensi jantung, dan monitor kondisi umum. Bisa di next. Izin masuk kelompok, bisa lanjut ke evaluasinya aja ya. Oke, silakan. Ya, baik. Untuk selanjutnya ada evaluasi. Untuk evaluasi hari pertama, diagnosa yang ke-1, subjeknya pasien mengatakan terdapat luka pada bagian telapak kaki kanan, terus juga khawatir kondisi lukanya tidak kunjung sembuh, terus juga pasien mengatakan luka di kakinya terasa seperti ditusuk-tusuk dan basah. Untuk objektifnya, luka berukuran 3 cm di kaki kanan jalan sepi yang tidak merata dan tampak merah muda, tidak nekrosis, serta terbalut beban, tidak ada tanda-tanda infeksi. Halo. Sebentar.
Yang evaluasinya boleh ditayangin nggak? Nanti kita baca saja, biar ini waktunya ya. Evaluasi nanti Ibu coba baca integritas SOP. Coba yang kedua, diagnosa yang kedua. Kayak ini yang nyeri akut. Yang kedua mana tadi? Oke, mobilisasi fisik. Yang ketiga, oke, sudah cukup. Ya, ya sudah cukup di stop slide, Ya baik, stop share. terima kasih kelompok 3 RKI untuk pemaparan materinya. Izin Ibu, selanjutnya ini masih ada sesi tanya jawab atau langsung tambahan Ya, dari Ibu nanti saja? langsung Ibu ulas saja ya. Ya baik Oke, Ibu. nanti jadi panduan. Baik, tadi sudah ini karena keterbatasan waktu, tapi nggak apa-apa, Ibu sudah lihat bagaimana presentasi dan bahan materi yang disampaikan. Sudah sangat luar biasa, teman-teman sudah mengacu pada pengkajian lansia, walaupun ini apa dengan kasus yang berbeda, tetapi konsep-konsep pengkajian mulai dari pengkajian fungsional, pengkajian kognitif, resiko jatuh dan lain-lain sudah dimasukkan juga. Mungkin nanti tolong dicek kembali pada teman-teman yang sudah tampil maupun yang belum tampil, walaupun ini nanti fokusnya memang kalau lihat di RPS itu kan terkait dengan eh, resiko ya, keamanan, kenyamanan dan lain-lain. Tapi kalau misalnya nanti next gitu kan, kalau lansia itu masalahnya adalah komprehensif dan multi biasanya tidak ada single. Jadi ini hanya sebagai catatan saja. Kalau lihat dari RPS mungkin sudah betul nanti teman-teman mengangkat kasus-kasus seperti itu. Ada gangguan integritas, risiko jatuh, rasa aman nyaman, nyeri dan lain-lain sudah muncul. Tetapi tidak menutup kemungkinan ada masalah lain pada lansia. Ya, sebagaimana kita ketahui bahwa lansia itu bukan hanya terjadi penurunan fisik, tetapi secara psikologis juga menurun, secara kognitif juga menurun. Artinya, ke depannya mungkin itu akan menjadi satu perhatian. Jadi, yang namanya diagnosa atau masalah pada lansia pasti tidak muncul hanya secara fisik saja. Ya, pasti itu akan ketemu masalah psikologisnya, masalah penurunan daya ingat, walaupun di RPS itu terkotak-kotak sepertinya kan ada gangguan kognitif beda lagi itunya. Tetapi pada saatnya nanti teman-teman harus bisa membuat itu menjadi satu kesatuan yang utuh. Karena ketika ketemu dengan kasus nyata, kemungkinan semua masalah itu ada di sana. Ya, tapi overall semua sudah bagus. Tadi beberapa diagnosa sudah sesuai dengan kasus yang diangkat ya, kasus fiktif yang diangkat. Kemudian juga sudah sesuai SDKI. Kemudian lihat intervensi juga sesuai dengan OTEK, ada observasi, ada terapeutik, ada edukasi gitu ya. Sudah sesuai, evaluasinya juga sudah sama. Nanti mohon diperhatikan saja yang tadi ya, pengkajiannya sudah sangat lengkap dan dari pengkajian itu harus bisa menggambarkan masalah. Ya, itu saja barangkali untuk pertemuan hari ini. Saya untuk yang metodologi itu masih kelas ini ya. Masih tingkat ini, yang metodologi penelitian. Halo? Ini tingkat 4 ya? Metodologi penelitian tingkat 4 apa tingkat Iya 3? Ibu. Izin Ibu, Tingkat metode 4. penelitian ada di tingkat 4. Oke. Nanti teman-teman baca dari semua yang Ibu tugaskan. Ya. Kalau lihat dari kisi-kisi itu, astagfirullahaladzim, sebentar. Ini UTS-nya kapan ya? Untuk UTS Sampai itu di lupa. minggu depan, Ibu. Yang semuanya? Semuanya di minggu Tingkat depan? 4, Ibu. Ah, Iya, gimana? tingkat 4 besok minggu depan mulai UTS. Oke, berarti tingkat 4 itu yang di Ibu itu ada metodologi, ya. Kemudian ada apa lagi? Ada metodologi, ada ini Gerontik komunitas geronti, komunitas, geronti komunitas sama gerontik nonakut, Ibu. jadwalnya sudah ada belum? Belum ya? Sudah ada, Ibu, di kalender akademik.
Oke, yang metodologi penelitian kapan? Atau gini aja lah, ini kan hari apa nih? Hari Kamis ya? Hari Kamis, oke ini 4 kelas. eh Nanti kan teman-teman baca ya, baca kan, baca materi dari yang ditugaskan. Oke, kalau membaca itu, bagaimana kita mengevaluasi bahwa yang kita baca itu adalah sudah kita pahami, ya sudah kita pahami. Selanjutnya begini, Ibu akan memberikan tugas untuk sekedar nanti teman-teman tidak terlalu effortnya besar untuk belajar, ya. Nah, nanti eh tiap mangga dibagi, ini satu kelas berapa ya? 10 ya? 40 ya? Sekelasnya 40 ya? Izin Bu, Sekelasnya 40 kan? untuk kelas RKI ada 39, kelas A ada 43, dan kelas B ada 39 juga bukan? Oke. Nanti tiap orang bikin satu soal saja. Soalnya pinyet, tapi bagus. Kalau menurut Ibu soalnya bagus, nanti itu akan Ibu keluarkan pada saat ujian. Ya, dari Izin yang masuk Ibu, ditugaskan. ini untuk Hah? mata kuliah semua yang Ibu Semuanya. ajarkan atau Yang Ibu ajarkan ini bukan yang lain. Ya, tapi dengan catatan kalau misalkan bagus, Ibu screening, mungkin soalnya akan keluar dari yang sudah dibuat. Tapi kalau tidak bagus, ya Ibu bikin sendiri gitu. Ya, baik bisa? Ibu. Oke, tapi bagus ya catatannya kalau bagus Ibu janji akan keluarkan itu soal. Tahu kan kayak yang namanya soal P-nya itu kan bukan recall, ya. Kayak misalnya mau bikin kasus diabetes nih. Ya kan tiap kelompok beda-beda tuh ya. Ya, kan sudah ada setiap kelompok itu sudah ada tugasnya masing-masing kan. Nah, yang namanya soal yang bagus itu, teman-teman udah tahu kan bagaimana soal pinyet dibikin cerita dulu, kemudian baru ABCD-nya. Bukan recall ya, bukan recall, tetapi pemahaman. Makanya di dalam tugas-tugas itu Ibu selalu menyampaikan, selalu ada kasusnya, itu untuk menunjukkan bahwa pemahaman untuk level tingkat 4 ini bukan sampai recall, tetapi eh, pada bagaimana memahami dari konsep yang sudah dijalankan, yang sudah dipelajari maksud Ibu. Nah, terus supaya ada kesempatan teman-teman untuk eh, membuat dan Ibu juga ada kesempatan untuk melihat soal-soal yang bagus, maka soal itu harus sudah masuk di hari Sabtu. Sekarang hari apa? Kamis, Jumat, Sabtu. Sabtu minimal maksimal Sabtu malam. Hanya satu soal saja. Berarti satu orang cuma 3 kan? Satu soal yang komunitas, geronti komunitas, satu soal yang gerontik non akut, satu soal lagi yang metodologi penelitian. Ya, bisa? Itu hanya tawaran Ibu saja. Kalau misalnya gayung bersambut, mangga yang untung bukan Ibu. Ibu hanya ingin tahu kalau misalnya pemahamannya bagus, pasti soalnya bagus. Tapi karena ini kan daring ya, daring, kemudian Ibu juga tidak bisa mengevaluasi satu persatu yang mungkin akan tercermin dari bagaimana teman-teman membuat soal dengan soal yang bagus dan jawaban juga yang tidak asal gitu kan. Gitu. Ditunggu hari Sabtu ya. Ibu izin menjawab Bisa. ya, Ibu. Mm-mm. Mm-mm. Multiple choice ya. Izin bertanya, Ibu. Sesuai dengan ya Soalnya itu dalam bentuk A, B, C, D, E, terus ABCD. bersama jawabannya, Ibu. Oh, oh.
bersama bersama jawabannya. Kalau kalau jawabannya dari Ibu, nanti beda lagi. Maksudnya kita mau mau maksud Ibu ingin menolong kalian, tiba-tiba kalau nggak ada kunci jawabannya, nanti jawab menurut Ibu A, sementara kalian berpersepsi B, gitu. Tetap aja nggak klop. Ya, tapi dengan catatan hanya soal yang bagus yang Ibu keluarkan. Gitu ya. Baik, Ibu. Oke, soalnya pinyat ya. Oke, sudah? Izin masuk, Ibu. Saya ingin Yo. bertanya, Bu. Kebetulan saya kan untuk mata kuliah geronti komunitas, dosen pembimbingnya dengan Ibu ya, Bu. Dengan materi Mm-mm. coaching keluarga, Bu, di tanggal 29 Agustus. Itu untuk konsultasinya gimana ya, Bu? Coaching keluarga tanggal 29 Agustus. Oh, 29 Agustus ini mungkin jadwalnya ini ya, jadwalnya geser dulu 29 Agustus kebetulan ada kongres PLK. Eh, sementara jadwalnya di 29 Agustus belum bisa ya, paling digeser, nggak apa-apa itu digeser ke 28, 29, 30 ada kongres dan ada akreditasi TLM. Kemungkinan di tanggal, kalau di luar jam juga nggak apa-apa ya, misalnya di hari Sabtu tanggal 31 atau di minggu depannya lagi. Bisa. Iya, Ibu. Izin, Bu. Ini saya bertanya mengenai konsultasinya, Bu. Sebelum dipresentasikan. Iya, konsultasi bisa via online mungkin karena di tanggal itu Ibu belum bisa daring. Oh, baik, Ibu. Berarti nanti Iya. kelompok saya tinggal chat Ibu aja ya, Bu, ya, untuk konsultasinya. Iya. Mm-mm. Terus ini berarti konsepnya harus sudah dibuat ya. Iya, Ibu. Udah jadi, Bu, Oh, materinya. udah jadi. Udah jadi. Iya, Nah, tinggal kalau udah jadi dikonsultasi. kirim aja dulu. Baik, Ibu. Kirim saja dulu, nanti kan bisa di ini dulu. Nanti pada saat ketemu tidak lama. Baik, Ibu. Terima kasih, Bu. Oke. Sudah? Sudah ya. Sudah, Bu. Iya, udah di Oke, screenshot juga sudah. tadi. Oke. Selamat istirahat. Selamat beristirahat. Ibu juga istirahat dulu sejenak karena setelah maghrib masih ada meeting lagi. Mohon maaf jika selama proses ada hal-hal yang memang eh, masih kurang, kita masih bisa diskusi. Kalau misalkan ada hal-hal yang tidak tersampaikan, belum terfikirkan hari ini, next pertemuan kalau walaupun dalam mata kuliah yang berbeda itu masih bisa didiskusikan. Dan terima kasih juga sebelumnya atas pemahamannya. Mungkin untuk Ibu masih belum bisa bertemu langsung. Mudah-mudahan nanti pada saatnya waktunya sama, ya kita bisa bertemu. Ya, yang penting eh, Ibu sudah tanggung jawab Ibu sudah dilaksanakan. Teman-teman juga bisa paham. Kalau ada kurang paham, kita masih bisa diskusi. Baik, terima kasih untuk hari ini. Kita tutup ya. Selamat istirahat. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima